Welcome back to King Gallery Channel 2. Kali ini Rahma ditemenin Mbak Nita lagi mau bahas salah satu mobil SUV favorit kalian. Tapi SUV ini tuh 7 seater guys. Dan ini tuh favorit keluarga banget ya Mbak ya. Iya, muatannya banyak ya. Betul, penasaran kan mobil apa sih yang mau kita bahas? Terus saksikan kita, jangan di skip-skip videonya karena nanti kalian bakalan ketinggalan fitur-fitur menarik dari mobil. Terus untuk share sebanyak-banyaknya video dari YouTube kita agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Oke teman-teman, langsung aja kita berdua bakalan bahas secara singkat dan tepat mobil yang ada di belakang kita. Ada apa sih Mbak di belakang kita ini? Yang pastinya nih CR-V dari Honda Prestige Turbo tahun 2018. Betul banget, ini tuh udah tipe yang paling tinggi ya guys. Boleh disebutin nggak sih Mbak ini mobil apa, tahunnya berapa, dan speknya apa? Oh iya, ini adalah mobil Honda CR-V Prestige Turbo tahun 2018. Warnanya putih, dia automatic seperti itu. Tangan pertama kilometer 90 ribuan. Dan pajak di bulan 5. Ini juga platnya BE. BE itu Lampung ya Mbak ya. Kita bahas bagian headlampnya nih Mbak. Di sini juga headlampnya agak menyerit gini ya. Jadi dia menyepit ke belakang. Terus yang bikin unik juga di bawahnya ini udah nggak pakai fog lamp teman-teman. Di sini tuh udah pakai DRL. Terus juga ada fitur yang dinamain auto leveling. Jadi dapat mengatur pencahayaan naik turun ketika berhadapan dengan kendaraan di depannya gitu Mbak. Oh, canggih sekali ya. Betul. Di sini juga grillnya warna chrome. Dia menyatu dengan headlampnya. Jadi dia dari ujung ke ujung tuh kayak nyatu gitu. Ada di bawah headlampnya. Dan di sininya ada warna hitam glossy gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, terus di sini ada emblem Honda yang cukup besar dan warnanya chrome. Dan untuk bumper bagian bawahnya dia udah ada honey grillnya dan warnanya silver dope gitu Mbak. Dan untuk bagian kap mesinnya juga ada lekukan, jadi dia nggak bosenin gitu ya buat dilihat. Betul. Oke, segitu aja untuk bagian depan. Kita langsung geser ke bagian samping yuk. Kita lihat di bagian rodanya ini rodanya cukup besar ya, dia ring 18 seperti itu. Nah,
Ukuran rodanya ini di 235/60 ring 18. Ini mereknya Bridgestone ya teman-teman. Betul. Seperti itu. Ini di sekeliling roda ini di body kit warna hitam ya. Betul banget. Dan untuk spionnya juga warnanya two-tone ya Mbak ya? Iya, betul two-tone. Oke Mbak, spionnya? Ini spionnya udah rectable ya, electric rectable, seperti electric mirror juga dia, seperti itu. Dan dilengkapi dengan lampu sen ya Mbak ya? Iya. Di bawahnya juga, di bawah body kitnya juga ada kayak garis gitu, chrome ya. Warnanya chrome. Terus di bagian handle pintunya warna apa Mbak? Oh, warnanya seperti sewarna body putih. Oke, dan udah dilengkapi dengan apa ya Mbak? Kaca film. Iya. Oke, udah dilapisi kaca film juga teman-teman. Jadi ya agak privasi juga kan ya. Jadi nggak terlalu kelihatan atau terawang dari luar. Oke, lanjut ke bagian belakang Mbak. Iya. Yuk. Oke, kita udah ada di bagian belakang ya Mbak ya. Betul kita sekali. mulai dari mana dulu nih Mbak? Mungkin dari atas ya, baru ke bawah. Oke, boleh biar berurutan. Ya. Di atasnya udah ada antena strip view dilengkapi dengan spoiler dan spot dan stop lamp. Nah, ini juga lampunya udah desainnya modern banget dan futuristik untuk bagian belakang. Terus di tengah sini ada bagian list room dan di bagian kacanya udah ada defogger dan wiper. Di list roomnya juga di tengahnya ada emblem Honda. Nah, untuk ke bagian ke bawah di sini ada emblem CR-V dan di situ ada apa tuh Mbak? Ini ada emblem Prestige sama VTEC Turbo. Betul, itu untuk mesinnya ya. Dan di bagian bawahnya ada mata kucing kanan kiri. Untuk sensor parkirnya juga udah dilengkapi dengan 2 sensor parkir dan ada rear kamera juga. Nah, untuk bagian bagasinya ini juga udah power back door, jadi kalian tinggal satu kali klik langsung kebuka untuk bagasinya. Nah, di sini ini bisa jadi tatakan ya. Ya, betul. Di sini juga toolkitnya masih ada. Terus untuk bagasi dibilang sempit enggak, tapi dibilang luas juga jauh ke kalimat luas. Tapi kalau misalnya kalian butuh space lebih, kalian bisa banget turunin seat ketiganya. Ini nih. Nah, karena seat ketiganya juga rata dengan lantai, tapi ini harus di seat yang keduanya harus di kedepanin. Betul, harus agak dimajuin ya Mbak ya. Nah, ini toolkitnya masih lengkap. Segitiga. Terus di sini juga ban serepnya ada di bagian dalam. Iya. Toolkit juga ada di bagian bawah. Betul. Masih tebel ya ban serepnya. Iya. Kayaknya nggak pernah turun juga kali ya Mbak ya. Betul. Oke, segitu aja untuk bagian bagasi. Kita tutup lagi dengan 1 kali sentuhan. 1 kali klik langsung ketutup. Jadi kalian nggak usah capek-capek buat buka dan tutupnya. Langsung aja kita ke bagian interior dari CR-V ini. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah ada di dalam mobil di bagian interior. Seperti inilah interiornya. Betul, interiornya selain nyaman juga mewah banget dan kehitung luas ya Mbak ya. Luas banget. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas untuk bagian depannya. Yunita akan jelaskan terlebih dahulu area door trim. Nah, door trimnya ini soft touch ya dia. Soft touchnya agak tebal ya, lembut seperti itu dan dilapisi dengan wood panel. Door chrome seperti itu, handle door chrome. Nah, di sini juga dia ada tombol electric mirror sama electric rectable gitu ya. Nah, di bagian setir ini nih teman-teman, ini soft touch juga ya, kulit ya. Nah, di bagian kanan sini dia ada soft controlnya, maksudnya cruise control seperti itu, sama steering audio di sebelah kirinya seperti itu. Nah, di bagian sini nih, bagian depan sampai tengah dia soft touch juga ya, seperti itu. Nah, aku akan jelaskan lagi di bagian sini ya teman-teman. Nah, di bagian CR-V ini layarnya yang paling aku suka banget sih. Dia luas, tajam seperti itu dan leluasa lah. Betul, luasnya juga hampir 9 inch dan itu tuh udah touchscreen ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, di bagian sini juga ada power outlet. Betul. Nah, di
Jadi si RV khususnya yang Prestige dan yang 1.5 itu tuh udah ada nanotech ya Mbak ya, itu betul. Buat menghilangkan bau tidak sedap di dalam mobil. Iya betul. Ada di sebelah bagian kiri LED. Iya betul banget. Nah terus bagian AC-nya juga masih bentuknya tombol tapi dia udah ada digital. Betul. Dan apalagi nih Mbak, di situ ada bacaan itu yang untuk apa tuh Mbak yang daun-daun? Icon. Nah, betul. Ini untuk kehematan bahan bakar, betul banget. Dan untuk rem tangannya itu udah bentuknya tombol ya, jadi bukan tuas gitu. Iya, bentuknya tombol dan dia ada brake hold ya untuk misalkan seperti di lampu merah seperti betul, itu ya. Betul banget. Jadi kalian nggak usah nginjek rem terus-terusan. Iya, langsung tancap gas aja langsung jalan lagi. Betul banget. Terus di bagian bawahnya tadi udah ada power outlet. Iya. Ada cup holder 2 di bagian tengah sini cup holdernya. Nah di bagian storage sini juga dia ada power outlet juga. Jadi banyak banget nih teman-teman, power outletnya ada 2. Betul banget. Di tengahnya juga udah diperindah pakai panel wood juga ya. Jadi kelihatan mahal banget sih mobil ini. Bukan main ya. Betul. Ini juga console boxnya bisa dijadikan armrest dan kalau misalnya dimundurin bisa dijadikan dalamnya ada storage gitu. Iya betul, storage-nya lumayan luas ya, dalam gitu ya. Ini bisa diubah ya teman-teman ya, bisa dimaju mundurin seperti itu. Betul banget. Oke. Dan untuk joknya ini pakai jok kulit ya. Ya, kulit asli. Betul, pakai kulit dan dia udah elektrik ya Mbak. Udah elektrik belum nih? Oh iya. Ini mobil mewah banget ya, udah elektrik. Elektriknya bukan hanya di bagian driver nih, bagian sebelah drivernya pun juga dia elektrik. Betul banget. Jadi kanan kiri sudah elektrik. Betul. Oke, di bagian atasnya di sun visor ada apa sih Mbak? Aku buka ya di sun visornya. Ini sun visornya seperti biasa ya. Sudah ada mirror tapi belum ada LED, belum ada lampu. Nah, di bagian tengahnya sudah dilengkapi dengan 2 buah lampu baca. Dan ini apa sih Mbak? Ini untuk penaruh kacamata. Betul banget. Dan ada tombol untuk buka dan tutup sunroof ya Mbak ya? Betul, di sebelah sini, kanan dan kiri. Betul, itu untuk buka tutup sunroof. Nah, bagian depan udah belum sih Mbak? Udah semua kali ya dibahas? Iya, sudah semua di bagian depan dibahas seperti itu. Kita langsung ke bagian belakang tempat aku duduk. Di sini juga terasa banget luas untuk bisa dilihat ya teman-teman. Ini gila, ruangnya sih luas banget. Untuk kepala sih nggak terlalu luas tapi cukup ya. Terus ini untuk pengaturan maju mundurnya juga masih manual, belum elektrik kayak yang bangku depan, tapi di door trimnya udah mewah banget karena dilapisi oleh panel wood. Nah, terus untuk di bagian door trimnya juga di bawahnya ada untuk cup holder dan storage yang nggak begitu besar. Kemudian di bagian sini ada untuk 2 buah cup holder dan ini tuh kokoh banget, jadi kalian bisa ngejadiin ini armrest. Nah, ini tuh jadi nggak ke bawah gitu, jadi dia kokoh. Kemudian di depannya juga udah ada 2 buah AC, jadi kalian nggak kepanasan. Nah, yang unik juga ini sunroofnya sampai ke bagian belakang. Kan biasanya sunroof tuh bagian depan aja kan untuk yang di bagian driver. Nah, ini tuh enggak, sampai baris ke belakang juga masih kebagian gitu. Tapi untuk bagian belakang sih ini nggak bisa dibuka ya Mbak ya. Ini betul. Masih panoramik gitu teman-teman. Ini juga di sini masih ada kayak pocket gitu, kanan kiri dapat. Kemudian baris ketiga itu juga masih bisa dibangunin, maksudnya bangkunya bisa diberdiriin gitu. Udah sih, ini udah mewah banget, udah mewah, lengkap, dan keamanannya juga udah ada airbag ya pastinya. Betul. Nah, terus untuk apa lagi nih Mbak yang mau ditambahin? Mungkin teman-teman mau lihat pembukaan kacanya setengahnya seperti apa sih, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita contohin dulu ya teman-teman. Oke, kita buka sunroofnya. Nah, untuk sunroof ternyata hanya untuk bagian depan aja, dan untuk bagian belakang itu panoramik teman-teman. Betul. Udah sekian yang bisa kita bahas untuk bagian interior, kita langsung bahas
di harga kali ya. Udah semuanya langsung kita bahas harga. Oh ya teman-teman, mau aku infoin juga nih. Kuncinya dia kayak gini, Ini juga bisa buka bagasi pakai kunci ini. Jadi kalian selain satu kali klik dari belakang, kalian juga bisa pakai kunci ini buat buka bagasi. Udah Mbak, kita bahas bagian harga yang paling ditunggu-tunggu. Yuk langsung aja. Oke guys, kita udah ada di bagian depan lagi. Dan kalau misalnya kita udah balik ke bagian depan, kita bahas apa Mbak? Harga. Betul banget, itu kan yang paling kalian tunggu-tunggu. Langsung aja nih Mbak, kita kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya mobil ini dibanderol dengan harga berapa. Kita sebutkan dulu ini speknya ya. Ini adalah Honda CR-V Prestige Turbo warna putih automatic tahun 2018. Tangan pertama, kilometer 93.000 dan pajak di bulan 5. Yaps, betul. Mbak, mobil ini mobil idaman semua orang, itu dibanderol dengan harga berapa sih Mbak? Ini dibanderol dengan harga, mau kredit atau cash nih? Aku maunya kredit dulu deh. Oh ya udah, kredit dulu. Kredit adalah di harga 396, tenor 6 tahun. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya TDP, bisa banget langsung tanya ke kita berdua, karena kita bakalan cocokin dengan TDP yang kalian mau. Iya, betul. Nah, untuk harga cashnya kita bandrol dengan harga 445 juta aja. Itu pun masih bisa nego. Jadi selain tadi kalau kredit TDP kalian bisa disesuaikan, kalau misalnya cash masih bisa nego Mbak, nego sampai deal. Betul banget. Betul banget, itu jaminan dari kita gitu. Nah, selain itu kita juga ngejamin mobil, jaminannya dari showroom, dari Autospector, dan juga kalau misalnya kalian kurang percaya, boleh banget mobil ini dibawa ke bengkel resmi. Boleh dikasih tahu nggak sih Mbak, jaminan dari showroom itu ada apa aja? Jaminan dari showroom adalah bebas banjir, patah tulang, bebas tabrak, dia surat-surat dijamin keabsahannya, kilometer asli no putar-putar, dan mesin dan matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol. Betul. Nah, di kita juga kalau misalnya unit 2018 ke atas dapat garansi mesin dan matic 1 tahun Mbak. Kebetulan mobil yang kita review ini 2018 ke atas, otomatis itu dapat mesin dan matic 1 tahun dari showroom. Di mana lagi dong kalau misalnya showroom mana lagi yang nyediain garansi kayak gitu kalau bukan di King Gallery. Betul, dan semua unit di King Gallery sudah lulus inspeksi dari Autospector. Yaps, betul. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian kurang percaya, boleh banget bengkel langganan kalian atau montir kepercayaan kalian datang buat cek unitnya. Yaps. Oke, kalau misalnya tadi ngomongin untuk cek unitnya, cek unit bisa cek di mana sih Mbak alamat kita? Ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Z12 dan Z15. Y6, Y7, dan X11 dan X6 masuk dari pintu 8, tinggal belok kanan atau belok kiri. Betul. Nah, untuk jam operasionalnya sendiri kita buka dari jam Senin sampai Sabtu jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Khusus untuk weekend bukanya jam berapa Mbak? Khusus untuk weekend kita bukanya di jam setengah 11 siang sampai jam 4 sore. Betul banget. Nah, kalau misalnya kalian mau ketemu kita, mau lihat unit di luar jam tersebut juga masih bisa, asalkan kalian chat salah satu dari kita atau bikin janji dengan kita. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin janji, boleh langsung telepon Rahma atau WA di 089 909 12051 atau WA Mbak Nita di 0812 8517 3122. Betul banget. Nah, kalau misalnya kalian masih ingin mobil ini tapi belum bisa datang ke showroom, boleh banget kalian koordinasi ke kita, nanti kita bawain unitnya sampai depan rumah kalian. Betul. Gitu. Nah, sekian aja video review singkat dengan kita. Mohon maaf apabila kita banyak kesalahan di video kali ini. Next video kita akan memperbaikinya. Pokoknya kalian jangan lupa untuk terus support kami dengan cara share sebanyak-banyaknya agar yang mencari mobil bekas berkualitas carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel 2. Bye.